Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast kami, podcast kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Fatamsyah selaku host di podcast ini. Baik, kita langsung saja sambut narasumber kita yang ada di samping, Mas Selamat. Ya, siap. Gimana kabarnya Mas Selamat? Alhamdulillah. Jadi ini kita mau menggali tentang struktur baja. Oke, boleh. Oke. Sebelumnya saya mau tanya nih, kok bisa sih Mas Selamat terjun dan bergulat di struktur baja ini? Oke, sebelumnya aku Selamat Riyadi dari PT Artamas ya. Aku di sini sebagai narasumber dan juga untuk sedikit sharing aja karena aku bergerak di bidang baja lama juga sih, sudah 7 tahun di Artamas ya. PT Artamas itu bergerak di struktur baja ada lebih hampir 12 tahun kayaknya kalau nggak salah ya. Ya terus banyak juga udah dia berkecimpung di baja. PT Artamas pun semua orang pun juga tahu lah PT Artamas ya, dengan slogannya utamakan sholat dan keselamatan kerja gitu yang dipimpin oleh Pak Budi Attawinata tentunya. Awalnya aku nggak ada basic di baja sih sebenarnya sih, nggak ada basic di baja sebenarnya. Awal terjunnya itu di tahun 2016 ya, masuk ke sini ya. Aku sebenarnya lulusan dari STM arsitek aja. Jadi benar-benar terjun otodidak itu sejak merantau aja. Aku sih asal dari Mangi ya guys. Jadi sampai kerja sini Cikarang gabung, kebetulan baja gitu aja, olah aja gitu. Jadi ngikutin kerjaan aja sih, jadi ikutin flow-nya dari kerjaan aja, jadi ngikutin ya. Saya kan dulu di STM juga diajarin struktur, macam-macam struktur, baja pun juga digambar juga seperti gambar aja gitu sih. Jadi sebenarnya kan dari basic, dari dulu nggak ada basic baja, saya terjun ke arsitek sih, gitu. Juga kuliah pun kemarin dari kita bangsa juga arsitek sih. Kuliah di Minta Pesan juga? Iya, alhamdulillah juga alumni. Kebetulan Mas Selamat ini senior arsitek. Iya, Minta Pesan. Iya. Lulus tahun berapa Mas? Lulusnya tahun 2020. Iya. Gimana sih soalnya? Oke. Iya. Langsung saja ke pertanyaan. Iya boleh. Sebelumnya tuh struktur baja itu apa sih Mas? Struktur baja itu salah satu jenis struktur dalam bangunan. Iya. Ya materialnya itu baja gitu ya. Bukan baja ringan, jadi bajanya itu baja berat, di mana baja pakai spek, habis itu ada ASTM gitu kan, baja terus SS400 dan macam-macam sebagainya lah baja itu. Jadi baja berat, jadi besi, emang benar-benar besi ya, bukan baja ringan gitu sih struktur. Salah satu jenis dari struktur. Ya. Kalau alasan mengapa bangunan itu menggunakan struktur baja itu apa sih? Sebenarnya nggak ada spek yang mumpuni ya. Maksudnya dalam style yang sudah saya alami terjun di bidang baja ini, itu kalau baja itu sendiri nggak ada spek. Biasanya itu dari konsultan aja, dia untuk mengefisiensi saja dari penggunaan, dan secara struktur itu dia perakitannya lebih cepat. Jadi dia hanya mempercepat lah dia, jadi bangunan-bangunan yang ringkas seperti gudang gitu. Tidak menutup kemungkinan menggunakan baja karena dia simpel kan, dia cuma butuh buat struktural di luar aja. Jadi pasang di luar aja, terus sekat-sekat di dalam lebih plong gitu kan. Jadi struktural itu struktur besar gitu. Jadi nggak ada spek khusus ini harus bangunan ini pakai baja. Itu nggak, itu kembali lagi ke yang menggunakan bangunan gitu. Dia mau dia cepat, efisien, cepatnya pakai baja gitu. Jadi pemasangannya cepat, terus jadi kita tinggal finishing aja, entah itu dia nanti baja dari komposit ataupun enggak, itu kembali ke desainnya juga ya, terus juga perhitungan juga gitu.
Jadi nggak ada yang harus khusus bangunan ini pakai baja, bahkan rumah tinggal pun juga ada yang pakai baja sekarang ya, tipe-tipe industrial ya sekarang banyak banget gitu. Oke. Tapi kalau kelebihan dan kekurangan struktur baja itu apa sih? Kalau kelebihannya jelas, kelebihannya itu dia cepat dalam pengerjaannya, juga efisiensi lah dari segi waktu dan schedule ya. Banyak juga material baja itu kan cepat loh, jadi dia datang produksi potong sesuai dengan strukturalnya, jadi nggak terlalu banyak makan perakitan dan perakitannya. Beda sama kayak yang misalkan konvensional kayak beton bertulang gitu ya, kita harus ngatur dulu bikin backcasting dan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan pakai struktur baja itu kalau beda itu cepat, kita cuma butuh bikin pedestal aja sedikit kolom gitu, sedikit 1 meter atau setengah meter gitu kan, tingginya terus kasih baja ya kan. Nanti sisanya kita tinggal finishing aja, jadi finishingnya itu di kayak di fasadnya tertambahin partisi-partisi itu sih. Terus kalau kekurangannya sih ya kekurangannya itu mungkin dari pengadaannya aja ya sih ya. Kalau kan kita kalau baja itu ada yang harus pesan dulu kan, katanya spek-speknya itu yang diminta itu sih kekurangannya dari pengadaannya aja, dan juga pengiriman itu sih, soalnya kan nggak seluruh Indonesia itu ready dengan barang baja gitu ya, kalau misalkan Indonesia gitu itu aja. Kalau bangunan baja itu kebanyakan di daerah mana aja sih? Contohnya kayak rawan gempa apa? Oh, maksudnya tipe idealnya gimana ya? Kalau baja itu sebenarnya bisa di mana aja. Cuma kalau kemarin itu waktu di proyek IKN itu sempat istananya itu mau diganti baja ya kan. Namun tapi karena kondisi di sana itu gabut, jadi nggak mungkin pakai baja full gitu dari bawah, jadi tetap aja dia pasti pakainya beton karena itu lahan gabut, lahan yang tanahnya itu gerak ya, gerak. Nah, kalau misalkan kayak gempa, malah baju bagus juga buat di tahan gempa ya, kayak yang banyak juga yang dia mainnya di bawah, nanti dia pakai struktur namanya fondasinya di bawahnya itu ada yang pakai yang tahan gempa itu sih. Berarti sempat ada proyek di IKN ya? Oh sempat, alhamdulillah dari Pejabat Mas itu ngerjain IKN itu di istana negaranya ya, ngerjain di bagian atapnya itu atap istana negara, juga ikut bantu erection dan fabrikasi di sayap garudanya, dan juga kemarin juga atapnya juga alhamdulillahnya menyumbangkan satu untuk negara, yaitu tiang bendera yang kemarin diikut upacara ya. Terus ada juga proyeknya di bandara VIP dan juga sama di Kemenko sih. Itu alhamdulillah kita dapat dari IKN. Nah, kalau teman-teman main ke IKN, ada bangunan-bangunan sana, salah satunya Mas Ramad ini yang ngedesain. Iya, kebetulan aku itu aja sih, cuma draft pabrikasi ngedesain konsultasi lah kita. Jadi dari konsultan itu kita dapat gambar ini struktur baja gitu, coba dimodelkan, habis itu kita approve-kan dulu ke konsultan gitu. Oh gini Pak, nanti temuan-temuan ketika itu dikonsultasikan lagi sebelum kita fabrikasi dan produksi dan kirim ke IKN gitu sih, yang saya kerjakan seperti itu ya. Tapi kalau sebelumnya ini ngomong-ngomong model ya, kalau di PT Artamas menggunakan software apa? Kita menggunakan software Tekla ya, Tekla struktur ya. Jadi Tekla struktur ini mau permodelingnya itu otomatis langsung 1:1 3D-nya dia. Jadi enak banget, simple banget. Jadi pemakaiannya itu mirip-mirip SketchUp, tapi materialnya itu sudah langsung disetting baja ukuran berapa, tinggi berapa, nanti ada sistem koneksinya. Jadi makanya tadi kita kalau dapat dari konsultan itu kita nge-remodel dari konsultan gitu. Ketika kita modeling ada nabrak atau ada connect
koneksi yang nggak sesuai, itu kita konsultasikan lagi ke konsultan. Ini ada koneksi yang tidak bisa dikerjakan atau dipublikasi atau pemasangan di lapangan kesusahan gitu. Jadi kita model dulu dari teklat sudah 1:1, kita ekspor ke 2 dimensi maupun SketchUp pun bisa gitu, karena terkonek juga kan masih satu kan dari teklat dan Trimble ya kan. Jadi kita konstruksikan, pas sudah approve baru kita buat gambar produksinya gitu, baru kita kirim produksi gitu. Kira-kira produksi lapangan ya, dan produk jadinya gitu guys. Kalau di sini teman-teman sepertinya awal banget ya sama yang namanya software Tekla ya. Jadi apa sih yang membedain AutoCAD sama Tekla? Kalau AutoCAD itu kita benar-benar manual ya, kita bikinnya benar-benar dengan line, misalkan entah ya update-nya spek CAD yang sekarang bagaimana, saya kurang mengikuti kalau CAD ya, karena kalau CAD tuh di sini kita hanya buat untuk approval aja, jadi pindahin dari merapikan yang sudah diekspor dari Tekla ke CAD gitu kan. Kalau di CAD itu yang saya tahu tuh segalanya itu dibuat manual ya, dari beamnya dibentuk beam bentuk H gitu, terus di extrude ya, di extrude, di 3D, dimasukin connection, terus makro nya baut itu masukin sendiri-sendiri. Kalau di Tekla itu semua full langsung, jadi baja diklik langsung muncul, langsung otomatis. Jadi kita setting mau berapa panjangnya, berapa tingginya, terus material itu kita langsung otomatis ubah ya. Jadi bentuknya itu kayak langsung berdiri tiang gitu kan, tiang kolom misalnya dari balok. Ini kita mau setting, klik aja bendanya gitu, muncul nanti langsung muncul ya, habis berapa, ukuran berapa gitu kan. Jadi sesuai dengan gambar dari konsultan atau gambar desain kita sendiri gitu. Banyak arsitek Tekla itu langsung muncul semua gitu. Jadi seperti itu guys, perbedaan Tekla sama AutoCAD. Iya, betul sekali. Terus untuk ini kan saya pernah dengar itu baja itu mempunyai istilah sendiri seperti beam, kolom, rafter, purlin, itu bisa dijelasin nggak? Bisa. Sebenarnya penyebutannya itu hampir sama saja sih dengan struktur lainnya. Ada kolom, ada balok, ada kuda-kuda, ya. Cuma sebutannya itu kalau di sini rafter itu sama sebenarnya kata lain dari kuda-kuda sih sebenarnya. Purlin pun juga sama, nama lain dari boarding ya kan. Cuma di baja itu lebih speknya itu bentuknya aja sih yang berbeda, yang penyebutannya ya baja itu. Ada baja Habib, ada baja IWF, ada baja channel CNP, ada channel UNP gitu kan. Itu dari bentuknya dia. Kalau Habib itu bentuknya H itu. Habib itu high, kalau nggak salah high apa gitu ya, bentuknya H. Jadi H-nya itu bentuknya benar-benar H, jadi setiap sisinya sama persegi. Jadi misalkan 200 kali 200. Kalau IWF itu bentuknya I ya, jadi antara sisinya itu, antara panjang lebarnya itu beda, jadi kayak persegi ya. Jadi kayak persegi panjang gitu ya. Misalkan IWF 300, jadi 300 kali separuhnya 150 ya gitu. Tapi kalau sudah di atas itu kayak 500 itu flank, kita nyebutnya flank ya, sisi lebarnya itu flank itu bukan 250, bukan separuhnya lagi, jadi 200. Jadi sejak dari WF 500 sampai ke atas itu lebar flank itu 200, lebarnya itu 200. Karena itu biasanya untuk memaksimalkan lebar dinding ya, biasanya itu sih gitu. Terus ada channel bentuknya C ya, biasanya itu kebanyakan dibuat kuda-kuda, itu bentuknya kayak di baja ringan itu, ada channel C. Terus UNP itu bentuknya U, gitu. Ada juga siku, ya siku tahu lah bentuknya L ya, siku. Ada banyak banget di baja gitu. Tapi nih saya kan pernah jalan-jalan ke bangunan-bangunan baja. Itu ada baja itu bolong-bolong baja. Oh iya, selalu aja ada. Itu namanya modifikasi ya dari baja itu. Jadi itu sebenarnya namanya adalah castellated ya. Untuk secara resminya namanya castellated.
atau nama sebutan lainnya itu honeycomb karena bentuknya lubang-lubang bentuk segi 6 ya, segi 6 itu honeycomb sebutannya. Ada juga yang bulat itu juga sebutnya honeycomb road. Honeycomb itu pembentukannya sebenarnya dari WF itu, jadi dibelah karena kita dinaikkan gitu, jadi bentuknya honeycomb. Secara berat dan kekuatan lebih beratnya sama dengan benda sebelumnya yang sebelumnya honeycomb, dimodifikasi itu sama beratnya, tapi secara kekuatan lebih kuat yang honeycomb, lebih efisien juga gitu dalam mengejar adjust elevasi di pertama gitu. Gitu sih. Karena kalau menurut pemikiran saya itu WF kalau sebelum ini berarti kan kekuatannya kurang ya, itu berarti malah lebih kokoh. Iya, itu malah lebih kuat, lebih kokoh gitu. Karena kan ditambah dengan pengelasan ya, jadi pengelasan kurang lebih seperti itulah. Ya agak sistem pengelasan jadi lebih kokoh. Itu juga nggak semuanya berubah, jadi sisi kanan sisi kiri tetap mengkaidahkan struktur ya, yang kuat di mana, di sisi terlemah di mana, di tubuh di mana itu kita tutup lubangnya, jadi untuk memperkaku lagi. Nanti di tengah-tengah pun ada gitu perjalanan berapa tetap tutup lubangnya, nggak semuanya, karena kita juga pendesainan itu juga mengikuti kaidah-kaidah prinsip struktur gitu. Oke, itu iya. Terus untuk maksudnya kan ada di baja itu ada modeling, ada yang namanya tadi aplikasi, terus pemasangan di lapangan. Itu gimana sih urutannya mulai dari modeling kok sampai bisa lapangan? Jadi stepnya itu kita dapat klien, ada gambar ya dari konsultan atau klien kita gitu, kita review bersama stepnya, habis itu kita modeling. Sebelumnya jelas yang penting proyek itu deal dulu ya guys. Yang penting kita deal dulu baru deal dulu, warna klien udah deal, oke, menggunakan kita untuk produksi, baru kita modeling. Setelah terima gambar, modeling, konsultan oke, approve, ada stempel approve, kita approve lagi, approve, baru kita buat pecah lagi, di type itu kita pecah jadi gambar publikasi. Jadi nanti itu di type tuh terkoneksi, jadi ada di kolom, misalnya di kolom, terus ada plat-platnya gitu. Nanti otomatis tuh ada settingnya namanya well atau welding ya, kelas gitu. Nanti itu otomatis kelas ke bendanya itu, nanti kita pecah tuh, klik bendanya buat gambar publikasi, klik assembly drawing atau publikasi drawing sebutannya itu. Kalau di TK tuh sebutannya assembly ya, assembly karena assemble ya, bersatu gitu, langsung keluar itu, nanti otomatis keluar semua listnya per part itu semua keluar, baru kita print PDF bisa, terus kita share ke tim produksi. Ini produksi gas, bikin aja gambarnya sudah approve, baru kita mendatangkan material, publikasi, setelah publikasi, fitting, QC, sebagainya, PPIC oke, lapangan pun sudah siap, tentunya sudah siap dipasang ya. Kita pasang angkur atau mau pasang kolom tuh pasang angkur dan sebagainya, udah deal, udah oke, baru kita kirim pasang erection kolom, balok, mengikat, lalu selanjutnya ikutin apa namanya skema erection ya, atau itu namanya kalau kita sebutnya ya skema erection benar. Itu jadi ngikutin alurnya ya gitu dari lapangan seperti itu kurang lebih. Oke, sebenarnya waktunya kita kan singkat ya. Kebetulan Mas Rama juga lembur ya Mas. Oh iya, dan juga. Oke, teman-teman itu sebagian ilmu dari Mas Slamet. Terima kasih ya Mas Slamet. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon kalau jika ada salah ya dikoreksi ya dikit-dikit ya. Udah dihubungin Mas Nadibnya. Kita langsung saya hubungin ke Mas Slamet langsung kalau boleh. Kalau mau ditanya-tanya aja boleh. Nanti kalau misalnya ada koreksi boleh disampaikan ke Mas Nadib. Sampaikan juga biar Mas Nadib nyampein ke saya. Oh ada koreksi Mas, ini tadi penyampaiannya kurang tepat. Oh boleh nanti dihubungin aja.
Aman ya, aman. Aman lah ya pokoknya ya. Oke, langsung saja saya tutup ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.